Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sabdani dengan NIM 23 garis miring 2210 garis miring SW garis miring 23376. Saya di sini akan melakukan presentasi mengenai judul TA saya, yaitu identifikasi daerah potensi untuk pengembangan embung dengan menggunakan Citra Sentinel-2 di Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten. Untuk latar belakang pada penelitian saya, yaitu air merupakan suatu sumber daya yang sangat penting untuk pemenuhan kehidupan manusia. Contohnya yaitu untuk pertanian. Namun, saat musim kemarau, kebutuhan air itu meningkat. Namun, air mengalami penurunan. Bahkan banyak air itu kotor, sehingga kegiatan menjadi terhambat. Sehingga solusi untuk masalah ini yaitu dengan pembuatan embung untuk menampung air saat musim hujan, sehingga nanti saat musim kemarau air itu dapat tersedia dengan cukup banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan rumusan masalahnya yaitu bagaimana suatu kondisi tutupan lahan dan karakteristiknya pada wilayah Kecamatan Pulanharjo yang berdasarkan pada analisis Citra Sentinel yang dilakukan. Kemudian eh, di wilayah mana saja yang mempunyai potensi yang paling tinggi dan paling rendah dalam pembangunan embung dengan berdasarkan pengolahan untuk tujuan penelitian yaitu analisis mengenai tutupan lahan dan karakteristiknya pada Kecamatan Pulanharjo sehingga eh, karakteristik tanah, tutupan lahan, dan lainnya itu diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu data yang dapat dipergunakan. Kemudian mengidentifikasi parameter yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi embung itu apa saja. Contohnya yaitu eh, sumber air, land use, land cover, kemudian penggunaan lahannya, pasir atau yang lainnya. Kemudian batasan dan manfaat dari penelitian. Untuk batasan dari penelitian adalah untuk cakupan wilayahnya hanya pada wilayah Kecamatan Pulanharjo, sehingga yang lainnya tidak. Untuk datanya yang digunakan yaitu Sentinel-2 yang dihasilkan dari GE dan data pendukungnya yaitu dam dan jaringan sungai. Untuk parameter yang digunakan yaitu jenis tanah, LULJ, kemudian pasir, pemanfaatan lingkungan, dan lainnya. Kemudian manfaat penelitian saya yaitu untuk mengetahui wilayah mana saja pada Kecamatan Pulanharjo yang dapat dibangun embung untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian memenuhi kebutuhan air bersih dan tersedia bagi masyarakat, ya, sehingga sistem ekonomi dapat bergerak. Kemudian data yang dipergunakan yaitu data Sentinel-2, kemudian data pendukungnya yaitu data dam dan data jaringan sungai. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif analisis spasial dengan pengolahan penginderaan jauh yang melakukan scoring dan overlay pada datanya, sehingga data itu diberikan nilai dan digabung dengan data lainnya sehingga menghasilkan suatu peta untuk analisis potensial. Dan ini menggunakan alur analisis yaitu data spasial yang digunakan yaitu Citra Sentinel, Dimnas, batas administrasi, dan jaringan sungai. Untuk Citra Sentinel diolah di GE untuk yaitu koreksi citra pengolahan dengan metode NDVI untuk mengetahui vegetasinya, kemudian klasifikasi lahan, kemudian melakukan survei untuk Dimnasnya yaitu ekstra kemiringan nanti diolah dengan NDVI, kemudian batas administrasinya juga diolah. Untuk jaringan sungai melakukan buffer, pengubahan format data, dan pengisian bobot sehingga nanti tuh apakah dekat dengan sungai atau enggak nanti bobotnya lebih tinggi. Kemudian melakukan survei sesuai atau tidak nanti hasilnya yaitu peta hasil pembobotan analisis wilayah potensial embung nanti terdapat beberapa warna yang dapat mewakilinya. Kemudian output penelitian yang diharapkan ini merupakan contoh saja yaitu untuk outputnya nanti wilayah ini nanti akan terdapat berbagai warna, contohnya hijau dan merah untuk melambangkan potensial yang tinggi, sedang,
dan rendah pada pembangunan embung, sehingga dapat melihatnya dan kemungkinan dapat dibangun embung pada wilayah tersebut. Kemudian pertanyaan, seberapa representatif Sentinel-2 tahun 2025 kondisi air tahunan jika tidak memakai data curah hujan atau debit? Hmm. Itu data citra Sentinel-2 cukup representatif dalam menggambarkan kondisi wilayahnya, yaitu wilayah Pulan yaitu wilayah Pulau Harjo dapat identifikasi untuk wilayah potensial, wilayah penggunaan lahannya, udah wilayah perkotaan dan lainnya dapat diidentifikasi dengan baik. Namun untuk kondisi air, untuk yang berada di bawah tanah itu tidak terlalu detail atau bahkan tidak bisa, sehingga membutuhkan data tambahan. Kemudian mengapa parameter sosial ekonomi dan kepemilikan lahan tidak dimasukkan dalam penentuan lokasi potensial embung, padahal faktor tersebut sangat menentukan kelayakan pembangunan lapangan. Untuk pengolahan dibataskan pada biofisik, yaitu penggunaan lahan, tutupan lahan, dan lainnya, sehingga data itu akan berupa peta, yaitu peta awal, dan dapat dilakukan pengolahan dengan SIG, sehingga eh, mendapatkan scoring data yang nanti dilakukan pengolahan dengan lebih lanjut, sehingga terdapat beberapa warna untuk potensial embungnya. Untuk parameter sosial ekonomi kemungkinan dilakukan pengujian dengan lebih lanjut lagi dan dapat dikembangkan. Terima kasih.